Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sukabumi dan kita masih berbincang dengan Ibu Desi dan juga Bapak Heri. Nah, sekarang saya akan beralih ke Pak Heri dulu nih Pak. Tadi saya sempat menanyakan terkait relawan PMI. Sebetulnya ada berapa banyak relawan PMI di Sukabumi ini Pak? Ya, baik. Terima kasih untuk relawan PMI ya dari sejak dulu tahun 98 ya. Itu kurang lebih ada 1000 kalau kita dihitung-hitung ya. Yang aktif, kemudian yang pergi, yang datang, pergi datang. Kalau sekarang yang kemarin baru dilantik ada sekitar 43 yang terakhir kemarin yang aktif, dan yang mereka yang itu setelah didiklat itu kami magangkan. Dimagangkan itu artinya kami siagakan selama 1 bulan penuh. Jadi ketika ada bencana kami target 5 menit harus ada di lokasi. Ya, kemudian bagaimana caranya supaya relawan itu sigap 5 menit ada di lokasi, kita punya sibat. Nah, sibat yang menginformasikan ke markas, kemudian markas menurunkan relawannya. Nah, untuk menjadi relawan itu mudah, ya, tidak ada kesulitan. Yang penting dia punya, yang modal dasar itu adalah punya modal kerelaan, ya, kesukarelaan. Ya, karena kalau kita jadi relawan, kemudian tidak punya rasa kesukarelaan yang tinggi, ya susah. Ya, jadi cukup misalkan datang ke PMI, kemudian mendaftarkan, dan kami membuka itu setiap 1 tahun sekali ya, membuka lowongan untuk relawan diklat. Ya, kemudian tidak semua bisa diterima, itu pun harus melalui seleksi. Ya, seleksi kepribadian, kemudian seleksi fisik dan sebagainya lah. Baru setelah lulus, dinyatakan lulus, bisa menjadi relawan. Kemudian relawan di kami juga itu terbagi dari beberapa bagian. Ada relawan kalau di sekolah itu Palang Merah Remaja, itu juga termasuk relawan. Kemudian ada Korps Sukarela. Korps Sukarela, kemudian di atasnya ada lagi tenaga sukarela. Kemudian di lingkungan kecamatan, lingkungan kelurahan, masyarakat ada yang namanya Sibat. Yaitu Sibat sekarang menjadi unggulan kami, ya. Menjadi unggulan kami yang tadi merespon dengan cepat kejadian-kejadian yang ada di wilayah. Seperti itu. Dan untuk Sibat ini juga sudah tadi ya disampaikan Bu Desi, sudah diapresiasi oleh pusat dengan diterbitkannya sertifikat ya kelas tingkat utama kesiapsiagaan berbasis di masyarakat. Dan relawan-relawan ini sudah berpengalaman ke berbagai lokasi bencana. Ya, pihaknya di Sukabumi dulu. Iya, dilibatkan dulu waktu ke Aceh kita mengirimkan 5 orang relawan. Di Aceh selama 1 bulan penuh. Relawan dikirim ke sana. Kemudian ketika kejadian gempa Jogja juga kami ikut terlibat di sana. Kemudian di Pangandaran, kemudian di Pelabuhan Ratu, terus waktu di Lombok, kemudian waktu di Banten ya ada tsunami itu kita juga terjun. Ya, dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti itu akan semakin melatih. Bukan berarti kami mengatakan ada bencana, tidak ya. Naudzubillah. Tapi itu membuktikan bahwa relawan-relawan kami memang tangguh. Ketika diterjun ke lapangan tidak ada rasa aduh takut, nggak ada. Mereka justru turun paling depan. Bahkan di Cianjur kemarin berdekatan relawan kami ya termasuk relawan yang terbaik. Ya, ketika mau pulang ditahan. Ditahan, tidak boleh pulang. Ya, ada beberapa orang yang dari awal sampai akhir tanggap bencana itu ditempatkan di Cianjur. Total untuk yang dikirimkan ke Cianjur itu ada berapa banyak? Kita di total udah 50-an lah kalau di total. Kami kan itu digilir ya. Digilir setiap 1 minggu ganti, kemudian yang ini balik lagi tuh. Tapi ada yang beberapa orang yang memang tidak boleh pulang karena memang sangat diandalkan di sana, vital gitu. Itu untuk relawan yang ke lokasi bencana. Lalu tugas dan fungsi relawan sendiri ketika tidak ada bencana ataupun ada bencana itu apa saja Pak tugas? Ya, pertama mereka juga menjadi semacam tutor. Ya, seperti tadi disampaikan Bu Desi, ada SPAB. Kita juga sekarang sedang melatih anak-anak RA ya atau anak-anak TK lah. Ya, Pak Un. Itu setiap hari Selasa kita rutin di markas itu mereka dilatih bagaimana cara menghadapi bencana terutama gempa bumi. Nah, itu yang melatihnya adalah para KSR itu. KSR yang melatih. Jadi ketika tidak ada kegiatan bencana bukan berarti diam aja, tapi ada kami terjukan ke kegiatan-kegiatan tadi, bahkan ada yang membutuhkan untuk event misalkan futsal, mereka yang diturunkan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan termasuk yang hajatan juga ya, kadang suka ada yang minta ya kita kirimkan KSR seperti itu. Atau tidak ada banyak mengisi kegiatan-kegiatan pelatihan yang disahkan oleh KSR-KSR di kota lain. Jadi pelatih di PMR juga, iya, sekolah-sekolah.
Oh, berarti relawan juga melatih Betul. yang di PMR di sekolah-sekolahnya Iya. masing-masing. Fasilitator. Termasuk kalau ada kegiatan dipanggil itu ya Pak, dipanggil untuk melatih. Melatih. Misalnya ya melatih kayak ada relawan-relawan motor gitu ya kan. Dari perusahaan, dari komunitas, ya itu. komunitas. Berarti banyak permintaan juga ya. Banyak. Untuk melatih itu gitu. Tadi terkait tentang IGRA, implementasinya itu termasuk ke dalam SPAB. ya. Nah, itu bisa dijelaskan, Bu. Seperti apa implementasinya yang sudah dilakukan PMI kepada guru-guru IGRA ini? Ya jadi kita ini sudah MOU hampir 1 tahun ya Pak Sekretaris, hampir 1 tahun dengan Ketua IGRA Kota Sukabumi ini. Nah sekaligus mungkin karena sebagai pembelajaran mereka, outing kelas gitu ya, pembelajaran mereka di luar kelas itu salah satunya adalah berkunjung ke markas, bukan kita yang ke sekolah, tapi mereka berkunjung ke markas, ke PMI. Jadi setidaknya ada pengalaman-pengalaman lain yang mereka dapatkan selain tadi materi SPAB, tapi mereka juga jadi tahu, oh ambulan itu begini ya dalamnya, Betul, gitu kan. betul. Kalau anak-anak kecil itu keinginan Penasaran. tinggi, ya. Betul, memang. Jadi lihat ambulan tuh seperti ini, masuk ke ruang donor, oh orang di donor itu dibeginikan gitu ya, dengan nah termasuk yang intinya adalah mereka mendapatkan pelatihan tentang SPAB ini dengan cara mereka gitu ya, dengan kami pun menyampaikan dengan apa ya, dengan cara-cara bagaimana ini ke anak RA gitu ya, dengan sambil menyanyi gitu ya, yang ada lagu yang Asincan itu Ayo Siaga Bencana. Jadi kayak apa tuh lagunya, begitulah dengan cara anak-anak. Nah jadi pelatihan ini bukan hanya untuk gurunya, justru gurunya ini hanya mendampingi, ini untuk anak-anaknya. Termasuk si anaknya itu nanti ada kayak praktek lah gitu. Ini ada gempa nih, ayo bagaimana? Tadi kan materinya udah tuh, nah harus bagaimana? Harus masuk ke kolong meja lah atau melindungi kepala. Nah ini oleh teman-teman KSR dan kita pun dibantu oleh teman-teman dari Fakultas Kesehatan UMI. Gitu. Kita juga sudah MOU dengan UMI, yaitu dengan Fakultas Kesehatannya. Nah, kalau UMI ini tentang PHBS-nya, jadi tentang bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak-anak, bagaimana cara cuci tangan, adik-adik kalau mau makan itu harus cuci tangan, harus apa, ini dibantu dengan teman-teman dari Fakultas Kesehatan UMI. Jadi setiap Selasa itu kita diserbu oleh relawan-relawan cilik dari RA ini, memang seru gitu ya. Jadi ya teman-teman KSR juga harus memperlakukan mereka seperti bagaimana anak-anak ya, ini apa, itu apa gitu ya. Kita belajar sambil bermain ya gitu, belajar sambil bermain. Nah jadi itu keseruan-keseruannya mereka yang outing class ke markas gitu. Itu sudah berjalan hampir berapa bulan, ada setengah tahun lah, udah 6 bulan gitu ya, seperti itu. Yang sudah bekerja sama dengan PMI sendiri ini ada berapa sekolah? Kalau IGRA itu semua, semua. jadi semua sekolah atau RA yang berada di Kota Sukabumi, jadi dibagi-bagi. Untuk minggu ini kecamatan mana, misalnya ada berapa sekolah gitu. Jadi dibagi-bagi, udah dijadwalkan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu udah dijadwalkan, Selasa ini siapa gitu. Oke. Terakhir ya Bu, kita kan akan menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu persiapan apa saja yang dilakukan PMI untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, Bu? Ya betul. Untuk bulan suci Ramadan ini kita sudah mempersiapkan relawan-relawan kita khususnya. Mungkin ini juga sekedar informasi bahwa di awal bulan Maret kita ini akan mengadakan peningkatan kapasitas relawan, yaitu dengan pelatihan pertolongan pertama gitu ya. Jadi mereka itu kan harus terus dilatih bagaimana untuk pertolongan pertama ini. Kita juga bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan dari UMI melatih peningkatan kapasitas. Nah, untuk apa? Karena memang nanti itu selama bulan Ramadan kita itu akan membuat semacam posko bekerja sama dengan Polres biasanya ya. Itu di posko-posko ini biasanya kita akan standby itu di akhir-akhir Ramadan ya Pak, menjelang Ramadan menjelang Idul Fitri gitu ya, menjelang Idul Fitri, karena kan kerumunan massa biasa belanja atau apa. Nah di situ rekan-rekan PMI ada, termasuk di markas pun kita standby on call karena kejadian-kejadian selama Ramadan walaupun memang tidak terlalu bagaimana ya seperti hari biasa, tapi tetap kita standby gitu ya. Jadi persiapannya untuk posko Lebaran itu juga menjadi satu program kita menyiapkan relawan. Berarti relawannya ada di beberapa titik lokasi Betul. yang sudah disiapkan oleh PMI. Betul. Biasanya barengan dengan polisi gitu, kepolisian dengan Polres.
Baik, terima kasih Ibu Desi dan juga Ya. Pak Heri yang telah bergabung bersama kita semua di Sapa Sukabumi. Saudara, sampai bertemu lagi di Sapa Sukabumi selanjutnya. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang untuk bisa belajar lagi untuk menghadapi bencana. Saya Anissa Nur Fitrani, sampai kembali lagi di Sapa Sukabumi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.